Bumi Minangkabau memang tak pernah kehabisan cerita untuk petualangan saya. Hari ini saya antusias banget karena saya akan menjadi bagian dari keramaian masyarakat Sijunjung yang akan melakukan salah satu tradisi mereka, yaitu mengalah. Nah, kira-kira seperti apa mengalah? Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Mengalah hanya bisa dilakukan di bagian sungai yang alirannya terbelah menjadi dua. Karena teknik ini akan membendung aliran yang lebih kecil. Jadi yang sedang kami lakukan adalah melakukan pembuatan bendungan secara alami. Caranya adalah tinggal ambil batu-batu yang ada di sekitaran sini terus kita tumpuk, atau bisa juga tanah di bendung. Tujuannya adalah untuk memberhentikan arus sungai dari sini biar sana lebih kering. Semua job desk-nya sama, yang penting kita sekuat tenaga aja kayak cowok-cowok nih. Mereka kan lagi ngangkat batu yang besar-besar, kalau kita kan nggak kuat ya. Begitu juga untuk ibu-ibu, sekuatnya mereka juga. Tak hanya bagian sini, aliran bagian bawah juga dibendung lebih dulu supaya ikan-ikan benar-benar terperangkap. Karena sudah menjadi bagian dari tradisi, kegotong royongan dalam mengalah sangat kuat terasa. Jika ada bagian bendungan yang masih bocor, semua langsung berusaha menutupnya supaya acara mencari ikan bisa segera digelar. Di situ bagian anak-anak sama cewek-cewek masih ada aliran air, sementara di bagian cowok-cowok ya udah mulai berhenti. Karena semua tumpah ruah di sungai, gak jarang jika keisengan-keisengan kecil pun terjadi. Nih, tahap terakhirnya adalah taruh terpal. Terus saya sama udah lagi ngeganjel biar make sure benar-benar nggak ada air yang lewat di sebelah sana. Ini udah segini udah. Dulu sebelum ada plastik atau terpal, masyarakat biasa menggunakan ranting kayu, dedaunan, dan tanah untuk menyumbat kebocoran bendungan. Tapi pasti membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membendung satu persatu. Bagian sini sudah mulai kering, sekarang giliran kita untuk mencari mangsa. Ikut jejak saya, Jejak Petualang. Mana aku? Aku preset. Dapat lumayan ini. Pembendungan kedua bagian aliran belahan sungai ini menjadikan lokasi mengalah layaknya kolam. Ceng, ini adalah salah satu tangkapannya, pufferfish. Tuh, dia tuh mengembang gini kalau merasa terancam. Dan dipegang ini tuh kayak ada kretek-kreteknya gitu loh, kayak berasa bola, nggak ada apa-apa di dalam tapi ada getarannya. Lucu ya? Dan ini adalah ikan sili. Tuh, licin, tapi harus hati-hati megangnya karena di punggungnya sini tajam banget. Sebenarnya ada cara dan teknik tersendiri supaya kita nggak capek kejar-kejar ikan. Selain itu juga harus hati-hati karena batu di sungai ini licin-licin sekali. Nah, biar cepat ngambilnya kita harus goyang-goyangin kaki kayak gini biar ikannya pusing terus naik ke atas dan lebih gampang buat kita ngambil. Meski bukan ikan-ikan besar, tapi dari hasil tangkapan sudah cukup terbukti bahwa sungai ini masih terjaga. Ini
ada bubu yang dipasangkan, kemudian di atasnya ditahan sama daun-daun dan batu-batu seperti ini. Fungsinya adalah untuk menangkap ikan-ikan yang pingin keluar gitu. Justru di sini pasti banyak ya dalamnya ya. Ya coba kita lihat ya. Udah nih. Wah, gede-gede lagi tuh. Ini dia tangkapannya, lumayan banyak nih dari perangkap luka. Dan yang menurut saya paling menarik adalah ini, ikan air tawar paling mahal, namanya maser. Kalau kita kan cuma bisa beli aja, tapi masyarakat sini hebat, mereka bisa nangkap kapan aja. Mantap. Memang susah-susah gampang cari ikan rame-rame, tapi yang keren adalah sistem gotong royong dan bagi hasilnya. Seberapapun hasil tangkapan, nantinya akan dikumpulkan jadi satu dan dibagi rata ke semua warga yang ikut. Ikut terus jejak saya, jejak batu! Ada banyak cara bagi masyarakat Sumatera Barat untuk merayakan musim panen. Salah satunya dari masyarakat Ubuk Tarok ini. Panas banget tapi seru banget karena teman juga nggak kalah serunya ya. Kita lagi ngeliatin cowok-cowok duluan nih lagi main kabau-kabau di daerah Jambu Limpo. Jadi kayak gimana keseruannya? Ikuti terus jejak saya, jejak batu alam! Teknik main kabu-kabuan cukup sederhana. Dimainkan oleh 3 orang, di mana 2 orang berperan sebagai kerbau dan 1 penumpang sebagai petani yang membajak sawah. Perlombaannya sendiri berawal dan berakhir di garis yang sama. Tantangannya adalah ketika di ujung lintasan saat putar balik, pemain harus bertukar posisi. Keringat bercucuran, energinya terkuras, soalnya heboh banget. Nah, gini aja udah capek, apalagi kalau sekarang giliran saya dan cewek-cewek lain untuk main. Nah, saya pengen cari tim. Siapa yang pengen jadi tim saya? Ayo, nih. Ayo, sini. Oke, kita nanti cari nama tim, giliran kita yang main. Bahan utama permainan kabau-kabauan sederhana saja. Beberapa batang bambu diikat menyerupai bajak dan pelepah kering daun kelapa untuk mengikat tali. Untuk saya, bagiannya adalah tinggal duduk di sini enak-enakan. Harus pakem. Pengangkang begini, tangannya ini harus benar-benar mencengkeram bambunya sekuat-kuatnya. Kemudian yang di depan adalah jadi kebo-keboannya, jadi dia lari. Terus, udah pokoknya lari, kita sampai juara, oke? Siap semuanya? Siap! 1, 2, 3, Perlombaan kabu-kabuan ini sebenarnya adalah bentuk permainan kreasi. Memanfaatkan areal persawahan di Lubuk Tarok yang kosong usai panen padi. Ternyata memang kita cuma jago nyurakin doang. Soalnya tadi kebonya pas saya yang naik langsung kecapean di situ. Pengen mukul juga nggak ada alatnya. Gimana mau lari? Terus pas saya nyobain juga ternyata berat juga karena biasanya selain main di lapangan seperti ini, sering main di lumpur juga karena lebih licin, lebih mudah. Yaudah setelah ini kita main lagi ya, masih semangat ya? Semangat, Kak. Kekayaan alam di wilayah Bukit Barisan tidak hanya berupa keindahan alam dan kekuatan tradisinya saja, namun juga mampu melahirkan kreativitas bagi masyarakat.
Jadi kabau-kabau ini biasanya dilakukan setelah panen. Selain untuk bersukacita karena hasil panen, sebagai selebrasi juga dan ajang berkumpul anak muda seperti ini. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Berada di lereng perbukitan dengan ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, kopi menjadi salah satu tanaman utama di Kapujan sini. Saya lagi di daerah Kapujon bareng Ibu Iswi. Namanya unik banget dan di sini saya pingin nyobain kopinya karena kopinya unik dari daun. Kayak gimana rasanya? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ada beberapa versi cerita soal kopi kawah daun, tapi yang paling populer adalah karena keprihatinan masyarakat pada zaman penjajahan VOC dulu. Masyarakat dipaksa menanam kopi, sementara biji diambil paksa oleh kaum kolonial. Sementara kalau masyarakat ingin menikmati kopi, harus dari daunnya. Teliti banget nyari-nyarinya nih, seperti ini contohnya. Harus matangnya yang pas daunnya, kemudian teksturnya nggak boleh terlalu keras, nggak boleh terlalu lembut, dan hijaunya juga harus hijau yang kayak gini nih, nggak boleh terlalu tua juga, nggak boleh terlalu muda. Nah, kita tuh menghindari daun yang ada bolong-bolongnya, terus ada sarang-sarang binatang yang cacat-cacat begitulah ya, karena takut pengaruh sama kesehatan dan pengaruh sama rasa kopinya sendiri. Bukan hanya mencari daun yang benar-benar utuh dan bersih, saat memetiknya juga harus hati-hati, biar daun tidak sobek. Segini cukup, Ibu? Ya. Cukup ya, karena memang masyarakat sekitar mengonsumsi secukupnya aja dari kopi kawah daun. Nah, setelah ini kita pulang yuk, Ibu. Ya, pulang lagi. Yuk, ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Yuk, Ibu. Sama halnya dengan membuat kopi dari biji, pembuatan kopi kawah daun juga harus melalui tahap yang cukup lama. Nah, caranya adalah kita ambil, dilepet jadi dua kayak gini, terus kita tusuk seperti ini. Simple, tapi harus selang-seling. Kita bisa lihat tuh, tangkainya ada di sini, kemudian di bawahnya sebaliknya, begitu terus. Fungsinya adalah nanti saat dibalik, matangnya dan keringnya merata. Penjemuran daun kopi yang sudah ditusuk-tusuk harus terkena sinar matahari langsung. Proses membaliknya juga harus menunggu berganti hari. Tujuannya supaya daun bisa kering secara merata. Harus diperhatikan saat pengasapan adalah baranya. Jadi kita menggunakan batok kelapa. Kenapa? Biar apinya lebih stabil. Selain itu, ada pengaruh sama rasanya? Iya. Biar lebih sedap. Jarak pemanggangan daun kopi harus diperhatikan. Jangan sampai gosong, apalagi terbakar oleh bara. Daun kopi yang sudah matang akan berubah warna menjadi kecoklatan dan kering total. Nggak enak rasanya kalau ngopi sendiri atau cuma berdua. Makanya kami bawa ke sawah supaya bisa ngopi bareng ibu-ibu di Kapujan sini. Ibu Yur, Ibu Nimar, istirahat dulu yuk. Nih kita ngopi-ngopi dulu. Yuk, yuk. Nah, sudah siap dan bahan-bahan dan peralatannya juga sangat sederhana dan natural sekali. Nah, saya tuh sebenarnya tuh masih ngebayangin gitu loh. Emang bisa ya kopi dari daun karena wanginya teh banget. Tahap pertama tentu saja memasukkan remasan daun kopi ke dalam tabung bambu. Cukup 3/4 dari tabung, kemudian tuang air panas sampai penuh. Barulah ditutup menggunakan ijuk enau dan didiamkan selama 15 menit supaya tercampur rata dengan air panas.
Setelah nunggu 15 menit, sudah jadi, tinggal dituang. Rasanya lebih mirip sama teh ya Ibu, karena kalau kopi kan biasanya lebih pahit banget, lebih asam, lebih pekat, sementara ini lebih apa ya, nggak terlalu tebel gitu, enak banget. Nah karena saya lebih suka teh daripada kopi, saya pasti suka banget nih sama kopi kawah daun, dan ini bisa dijadikan alternatif buat mereka yang pingin ngopi tapi punya asam lambung. Saya lebih suka yang ini. Soalnya kopi dicampur gula aren. Jadi rasanya lebih kental juga, lebih manis, lebih apa kayak lebih ada berbanyak rasa lah pokoknya intinya. Nah, tapi untuk alternatif lain orang di sini biasanya suka pakai kayu manis ya Ibu ya. Untuk menghangatkan badan. Inilah salah satu kearifan masyarakat yang lahir dari kekayaan alam dan kreativitas. Sebuah keunikan yang memperkaya petualangan saya di Sumatera Barat sini. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Saat ini, setiap rumah di nagari adat Sijunjung, Sumatera Barat tengah sibuk mempersiapkan berkaul adat Katabek, sebuah ritual besar sebagai wujud syukur akan hasil panen. Hari ini saya bareng Ibu Mun dan bareng Ibu Yanti sedang persiapan salah satu acara tahunan yang paling ditunggu-tunggu di Sijunjung. Nah, jadi seperti apa persiapannya? Ikut terus jejak saya, Jejak Petualang. Bagi masyarakat Sijunjung, lemang wajib ada dalam setiap perayaan adat karena lemang menjadi simbol kemakmuran dan bagian dari rasa syukur. Sebelum acara besar yang mulai, ada beberapa persiapan yang harus kita laluin. Pertama-tama adalah malamang alias membuat lemang. Dan ada 2 jenis lemang di sini. Yang ini berbahan dasar ketan dan beras, yang satu lagi ubi atau singkong. Nah, rasanya pasti beda karena beda juga lemangnya. Boleh nggak sih saya cobain dulu gitu sebelum dimasak? Boleh lah ya. Sebenarnya belum matang, tapi nggak apa-apa ini. Penasaran gimana sih rasanya. Manis banget, teksturnya dan rasanya seperti klepon. Pada acara berkaul adat Katabek nanti, lemang yang ada akan dibagi-bagikan kepada semua yang datang. Semakin banyak lemang, tentu semakin banyak yang akan menikmati hasil panen. Ya, selanjutnya tinggal kita masak. Kita bawa yang ini yang di belakang ya. Tapi kita jalannya harus hati-hati, jangan sampai kita ngelangkahin. Karena orang sini percaya kalau kita ngelangkahin nanti lemangnya justru nggak jadi. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Ayo Ibu. Bambu untuk membuat lemang sengaja dikupas bagian kulit kerasnya, agar panas bara api bisa terserap merata ke adonan lemang. Kita harus ngecekin satu-satu karena takutnya saat proses ini dalamnya mengering, dan disitulah kita butuh tambahan santan seperti yang sedang saya lakukan seperti ini. Jadi nggak ada patokan waktu 1 jam atau 2 jam, yang penting kita harus benar-benar ngecek kira-kira kalau santannya sudah naik ke atas dan sudah menggumpal, terus kita hentak-hentakin ke ke bawah, sudah mulai mengeras juga, artinya itu sudah matang. Nah, makanya karena proses pemasakannya yang cukup memakan waktu, dibutuhkan bambu yang seperti ini. Jadi, Ibu, ini bambunya nggak terlalu muda, nggak terlalu tua ya. Size-nya pas dan lumayan kuat juga saat dimasak berlama-lama seperti ini, biar nggak pecah. Dalamnya sudah matang dan kelihatan lebih padat, kemudian lebih lebih kayak soft juga, terus
kayak pingin dimakan gitu. Saya boleh nyobain nggak sih? Boleh ya? Saya cobain ya Ibu. Temenin dong. Wanginya lemper banget, tapi kalau rasanya saya harus nyicipin sendiri. Gurih. Menurut saya rasanya pas sih. Bener rasa lemper banget. Santannya nggak terlalu kerasa. Lebih enak kalau pakai daging. Warga beserta kerabat yang memiliki rumah gadang di Nagari Adat Sijunjung menjadi tamu utama acara adat kali ini. Karena dari Nagari Adat inilah mereka berasal. Seru banget, udah rame banget dan mereka semua udah siap. Ibu-ibunya juga udah pakai dulang, udah seragaman semua dan saya juga ada ganti kostum seperti ini. Nah, semua orang di sini sangat excited banget karena mereka akan melakukan salah satu tradisi yang sangat penting banget di Nagari Sijunjung, yaitu berkaul adat KTP. Nah, kayak gimana serunya acara ini? Ikut terus jejak saya, Jejak Petualang. Saya di tengah-tengah para ibu-ibu dengan dulang. Saya sebenarnya tujuannya pengen ke depan, tapi lumayan juga ya pengen ngebalap ya, soalnya di sini kanan kiri saya ibu-ibunya ada 400 orang bahkan lebih. Nah, kalau pingin ke acara ini kita tuh harus pakai gamis seperti ini buat yang cewek, karena kenapa? Ini menandakan pentingnya dan kuatnya pengaruh budaya Melayu saat dulu sampai sekarang. Jadi kita harus mengcover semua bagian, walaupun saya punya kelihatan, yang penting lumayan tertutup lah. Begitu juga buat cowok-cowok dan bapak-bapaknya juga. Yaudah, saya mau ngebalap dulu. Berat nggak Ibu itu? Enggak, Berapa berat ya? kira-kira nggak sampai 5 kilo. Nggak nyampe 5 kilo. Ibu-ibu sini nih powerful banget nih. Makanya kenapa ibu-ibu alias Bundo Kanduang ada di barisan terdepan. Dan ini juga menandakan segimana powerfulnya mereka gitu. Keberadaan kaum Hawa di bagian depan barisan merupakan simbol kuatnya matrilineal dalam adat Minangkabau. Sebuah sistem keturunan yang diambil dari garis ibu dan hanya dimiliki oleh suku Minangkabau, Sumatera Barat. Benar-benar acara yang sangat meriah. Saya merasa bangga bisa ikut serta di dalamnya. Seperti memiliki keluarga besar karena sistem kekerabatan yang sangat kuat. Tidak ada tanggal pasti untuk perayaan berkaul adat Katabek setiap tahunnya. Biasanya, acara ini digelar setelah semua padi di Nagari Sijunjung selesai dipanen. Juga menanti hasil keputusan dari para nini mama selaku tetua adat. Perlu dibantu nggak Ibu? Iya. Perlu dibantu? Sini coba. Berat nggak? Berat. Kalau dibawa gini sih nggak terlalu berat. Tapi kalau dibawa kepala, terus jalan 1 kilo, lumayan juga. Nah, tadi barusan aja baroraknya sudah selesai. Sekarang kita giliran acara selanjutnya. Jadi kayak gimana? Ini terus jejak saya, Jejak Petualang. Aduh Ibu, bentar dulu Ibu. Aduh. Deg-degan. Saya nyerah Bu. Ini ada latihan khusus nggak sih Ibu? Masa tiba-tiba bisa? Ini
Ini dia dalam dulang saya, satu dulang buat 2 orang. Nah, kita ada apa aja Ibu dulangnya? Ada Nasi putih, nasi, sambal daging kerbau, sayur, buah, buah sama sambal, lemang sama emping. Nah, dari semuanya yang paling wajib adalah nasi. Kenapa? Itu adalah pertanda sebagai berhasil ya panennya Ibu. Kemudian ada lemang juga sebagai makanan pembuka dan daging kerbau sebagai binatang yang sangat berharga lah. Selain masakannya enak banget dan saya pin nambah lagi, menurut saya yang menyentuh lagi adalah bagaimana orang-orang sini masih sangat mempertahankan budayanya. Kan seiring berjalannya waktu banyak tuh tradisi-tradisi Indonesia yang mulai tergerus sama zaman. Tapi saya salut banget karena orang-orang sini masih mempertahankan budayanya, masih menjalankan, dan saya bisa di sini langsung untuk melihatnya, dan saya merasa di welcome, diterima banget sama orang-orang sini. Terima kasih banyak Ibu. Jadi ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Besok di